konservasi tumbuhan tropika. Penghargaan yang didapat oleh Profesor Amzu ini sangat banyak sekali. Salah satunya yaitu Satya Lanca Karya Satya 20 tahun pada tahun 2007, penyaji atau presenter terbaik hasil penelitian unggulan Indonesia pada tahun 2010 yang diberikan oleh Dirjen Dikti. Lalu prestasi-prestasinya yaitu salah satunya pencetus konsep pengembangan Kampung Konservasi Tumbuhan Obat Indonesia 2010 sampai saat ini, tingkat nasional. Luar biasa sekali memang pembicara kita pada sore hari ini. Baik, perlu rekan-rekan ketahui, Sinergi Mengabdi ini merupakan kegiatan webinar yang digagas Tim Pengabdian Mahasiswa IPB 2020. Kegiatan ini berupa kuliah umum dan diskusi dengan tema Peran Kampus untuk Desa Berdaya, di mana tugas mahasiswa pada kurikulum K2020 dituntut bukan hanya fokus pada mencari ilmu saja, melainkan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada serta beradaptasi pada perubahan lingkungan sekitar, khususnya pada lingkungan desa lingkar kampus. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan mampu membangun kampus desa berdaulat pangan bersama dengan masyarakat desa di lingkar kampus. Baik, kita langsung saja. Kita sambut pembicara kita pada sore kali ini kepada Profesor Erzkizal Amir Muhammad Suhud yang akan memberikan materi mengenai peran kampus untuk desa berdaya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Prof. Baik, terima kasih Mbak Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua anak-anak saya yang saya cintai, ya, semuanya sebaya dengan umur anak-anak saya, jadi anak-anak saya semualah. Dan kalau ada kolega atau senior saya yang hadir di sini, saya juga mengundang beberapa kolega atau senior saya. Prof. Aida, apakah hadir? Prof. Aida Vitalaya. Tidak ada ya. Baik, yang mewakili mungkin Pak Ujang Suwarna ya, Pak Dr. Ujang Suwarna. Apa perlu memberikan dua patah kata? Ya, silakan. Boleh, silakan. Ada beliau? Beliau hadir, Pak Ujang Suwarna. Tidak ada, Prof. Sepertinya belum bergabung. Oh, belum bergabung. Ya. Ya, mungkin nanti di sela-selanya nanti kita bisa ini ya, hemat Ya, waktu ya. Baik, ini ada yang tertutup. Baik, terima kasih saya diundang untuk berbincang-bincang tentang sinergi mengabdi peran kampus untuk desa berdaya. Ada salam dari Bapak WR Rektor Pak Derajat. Ya, beliau sangat-sangat bergabung hari ini. Pada waktu yang sama beliau juga sedang melaporkan, mendiskusikan kampus Merdeka ini di Majelis Wali Aman IPB. Ya, dan ini juga nanti tentu terkait dengan program Kampus Merdeka, bagaimana kurikulum kita bangun ke depan, supaya mahasiswa betul-betul bisa terjadi proses pendidikan yang lebih holistik dan lebih berkarakter. Ya, baik, saya bisa dilanjut. Ya, ini sebetulnya slide ini kita sudah sampaikan. Ada yang bisa dilepas, ini tertutup. Ada yang tertutup ini. Baik. Jadi judulnya kita berikan bagaimana kampus desa berdaulat pangan, ya, mengkampuskan desa lingkar kampus, ya, dan bagaimana itu, ya, sehingga tempat proses pembelajaran
anak-anak bangsa, baik itu dosen maupun mahasiswa, terintegrasi dan berinteraksi juga dengan masyarakat di dunia nyata, sehingga betul-betul satu contoh kehidupan yang bisa kita ambil petik dari pembelajaran ini, ya. Jadi kampus desa berdaulat pangan, energi dan kesehatan tentunya. Terwujudnya ekosistem kampus sehat, ramah lingkungan, ya, bersama lingkar kampus. Lanjut. Nah, ini kurikulum 2020 Kampus Merdeka. Karakteristiknya K220 ini multistrata dengan outcome tandem development, ya, future ready mindset dan skill set abad 21. Jadi kita bagaimana memiliki perubahan mindset dan skill set yang lebih baik untuk menghadapi perubahan-perubahan ke depan. Apalagi dengan wabah COVID-19 ini, itu banyak sekali terjadi perubahan-perubahan tatanan yang mungkin positif untuk kita, ya, hingga kita bisa beradaptasi ke depan dengan kondisi yang cukup ya katakanlah membuat kita hari ini tidak bisa banyak berinteraksi secara langsung keluar rumah dan sebagainya. Kita harapkan mahasiswa mampu menyelesaikan problem sehari-hari, mampu mengapproach complex challenge atau tantangan yang kompleks, dan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Tetapi bukan kita larut dengan lingkungannya, tapi kita bisa mengendalikan, ikut di dalam proses itu, tapi tetap on the track, dalam artian kita sebagai wakil Allah di muka bumi ini, ya. Jadi kita bukan lagi fokus kepada knowledge acquiring, ya. Kita bukan lagi fokus pada knowledge adalah instrumennya. Jadi untuk itu kita mulai dari keluarga ekosistem yang terdekat, itu desa lingkar kampus IPB University. Lanjut. Permasalahan dan tantangan kita ke depan itu bagaimana kita mampu menyelesaikan problem tadi yang sehari-hari, ya, dengan beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang begitu kompleks. Tantangan kita tentu tetap berbasis nilai-nilai Pancasila, ya. Kita tidak bisa lepaskan nilai-nilai Pancasila, itu nilai-nilai pemersatu kita berbangsa, ya, yang binika ini, sehingga menjadi sesuatu masyarakat yang besar, masyarakat yang harmoni di negara kita ini, ya. Kita bukan untuk hafalkan Pancasila, tapi bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai ini di dalam keseharian kita, di dalam iptek kita. Lanjut. Tantangan kita ya saat ini bagaimana mengkampuskan desa lingkar kampus. Di mana aja kampus ada di Indonesia ini. Bagaimana kita, tujuan kampus ini kan untuk memberikan pencerahan, meningkatkan kesejahteraan, memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat, sehingga tujuan ujungnya adalah membangun kesejahteraan masyarakat bersama, ya. Nah, sekarang konteks kita bagaimana mengkampuskan desa lingkar kampus ini, ya. Lanjut. Pernah dengar, mungkin anak-anak saya pernah mendengar, mungkin belum lahir, ya. Saya baru masuk IPB ini. Seorang mahasiswa IPB yang dicari-cari oleh Profesor Andi Hakim, kok nggak ada. Ternyata sudah 15 tahun hilang. Dia di KKN, ditugaskan KKN di Y Metal di Pulau Seram pada tahun 64, tetapi nggak pulang-pulang sampai 1979 dicari-cari, rupanya di Maita. Apa yang terjadi di sana? Rupanya Muhammad Kasim Arifin almarhum ini beliau tidak mau pulang, beliau terpanggil untuk mendampingi masyarakat petani di Y Metal siang dan malam sampai desanya maju, ya, membangun sawah, membuat irigasi, mendampingi setiap malam, mengajari anak-anak belajar, mengaji, segala macam dia kerjakan sendiri saja tanpa biaya dari pemerintah, ya, dan desa itu menjadi maju. Dan ini telah membuktikan seorang Muhammad Kasim telah memberikan sinyal kepada kita sebetulnya bagaimana membangun desa itu. Membangun desa itu tidak bisa sambil jalan, tidak bisa dalam bentuk sistem keprojekan, tapi tinggal mendampingi mereka dengan hati, dengan pikiran. Nah, ini bagaimana kebijakan ini dijadikan kebijakan oleh pemerintah kita, ya.
tidak sebagai pencilan seperti yang sekarang ini. Lanjut. Juga ada satu alumni kita. Lanjut. Saya mengungkapkan satu alumni kita namanya Sri Mumpuni, ya. Alumnis IPB tahun 1990-an. Itu dikenal dengan wanita listrik, ya. Dia mendapat hadiah Ramon Magsaysay Award 2011. Apa yang dia bila kerjakan? Dia membangun mikro hidro di desa-desa. Nah, tapi dia bila mengatakan semua, jadi setiap desa-desa terpencil menggunakan tenaga air menghasilkan listrik. Ya. Tapi beliau memberikan statement, sistem pendidikan formal di Indonesia tidak menghasilkan orang yang berpikir kerakyatan. Sistem pendidikan kita memperhatikan dan mengasah logika saja, sehingga anak didiknya kurang empati, deficiency human disorder. Mudah-mudahan dengan kampus Merdeka ini bisa berubah, ya. Nah, sehingga tidak lagi menjadi keinginan personal peserta didik, tetapi semua peserta didik itu dibangun dengan kurikulum yang mengarah kepada empati human disorder. Ya. Lanjut. Nah, jadi kampus Merdeka, tempat pendidikan dan pembelajaran kita harapkan, tempat pendidikan, sekaligus pembelajaran kepemimpinan, leadership sepanjang masa. Leadership ini bukan hanya kita mau jadi pimpinan antar teman, kita harus jadi leadership diri kita sendiri gitu ya. Ya, yang menjadi leadership diri kita sendiri yang paling susah ya. Sehingga bisa menjadi leadership bagi masyarakat, sehingga anak bangsa ini berkarakter Pancasilis bagaimana supaya terbangun itu semua ya. Lanjut. Ini contoh kasusnya, contoh kasus kita di kampus IPB Darmaga. Kayaknya tidak ada contoh duanya di dunia ini. Kampus IPB ini sangat strategis dan sangat bagus sekali sebetulnya. Kampus kita ini sebetulnya dulu di tengah-tengah desa. Di sekitarnya desa ada kebun karet, ada sawah, kebun-kebun segala macam. Nah, ini sekarang sudah mulai banyak perubahan. Tetapi masih banyak kesempatan kita untuk membangun desa lingkar kampus ini secara terintegrasi dengan kampus. Ya, kalau kita perhatikan ini. Coba lanjut. Ada sekitar 17 atau lebih desa. Maka kita harapkan desa ini, kampus ini jadi pusat pendidikan dan pembelajaran yang inspiratif dan inovatif. Ya, tentu kalau kita di IPB adalah untuk kedaulatan pangan dan energi dan kesehatan bangsa. Lanjut. Coba kita perhatikan. Sebetulnya IPB ini lanjut dengan berapa fakultas nih, ya. 9 fakultas, 2 sekolah vokasi dan sekolah bisnis. Ilmu yang diamanatkan kepada kita itu sebetulnya luas sekali. Mulai dari dasar laut ya, sampai puncak gunung, sampai atmosfer terendah. Itu ilmunya ada di IPB. Ya. Nah, bagaimana ini? Ini potensi. IPTEK kita dan SDM ini potensi untuk membangun Indonesia sebetulnya. Ya, jadi kalau IPB ini bekerja sama dan dikasih mandat oleh pemerintah dan kerjasama dengan seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia, 5 tahun saja Indonesia ini sudah maju. Kalau betul-betul konsep kita ini kita terapkan, insya Allah. Ya, kita bukan IPB mau kerja sendiri. Justru semua universitas di seluruh Indonesia, Sabang Merauke itu adalah teman-teman kita untuk kita bisa bekerja sama untuk membangun masing-masing wilayah itu sesuai dengan local resource masing-masing. Ya. Lanjut. Contoh kasusnya seperti ini. Kalau kita melihat, bayangkan kita kampus kita tuh jangan kita lihat kampus di dalam kampus IPB sendiri. Desa lingkar kampus, komunitas desa itu kita harus jadikan itu kampus, tempat pembelajaran kita sehari-hari di dunia nyata, ya, konkret itu. Jadi kita mulai belajar di kelas dengan kurikulum, kemudian di dalam kampus, budaya kampus Merdeka, ya, kemudian desa lingkar kampus, ya, kemudian komunitas kampus Merdeka yang lain yang kita perluas, sehingga ini ekstra kurikulum harus masuk, ya, ke mahasiswa, budaya kampus Merdeka, kurikulum internalnya, aktivitas seharian. Ini semua harus kita integrasikan di dalam kegiatan kurikulum mestinya, baik itu ekstra maupun intrakurikulum yang ini sedang digodok oleh IPB. Ya, sehingga menjadi karakter IPB University yang kita harapkan. Kalau mahasiswa nanti keluar dari IPB sudah ada experience-nya. Bagaimana mengelola atau juga berkiprah di desa. Ya, lanjut.
Kita lihat tuh datanya. Ada lebih mungkin, bukan 17 desa ya, lebih dari 17 desa, 130-an ribu jiwa penduduknya, lahannya sekitar 5.000 hektar, mahasiswa kita tinggal 30 ribu, dosen dan pegawai itu bisa jadi 1.600 orang. Ya, ini kan kalau kita hitung makan siang sajalah, itu sudah berapa ribu orang. Ya. Sekarang ini kita belum kelola dengan baik. Dari masyarakat lingkar kampus yang menghasilkan bahan pangan ini, sekarang pun tidak terintegrasi. Ya, mereka pun kesusahan bagaimana memasarkan produk, mereka pun terjadi. Atau kalau kita bikin manajemen yang baik, ya, sehingga mahasiswa pun dari berbagai disiplin ilmu jika praktek dan itu di SKS kan, itu akan indah sekali. Sehingga betul-betul nanti kalau kita melihat terjadi suatu negara kecil di kampus IPB dan Maga ini, di mana presidennya rektor, menteri-menterinya adalah kepala-kepala desa semua. Sehingga kita belajar bagaimana mengelola satu negara kecil yang harmoni, khususnya di bidang pertanian dalam arti luas. Ya, bagaimana nanti kita membangun kebun nutrisi surgawi untuk produksi. Maksudnya surgawi ini kebun-kebun nutrisi yang disebutkan di Quran, ya, jenis tumbuhan yang ada di Quran itu semua nutrisinya tinggi-tinggi sekali, itu banyak sekali terdapat di masyarakat rupanya di Indonesia. Bagaimana kita kembangkan itu menjadi satu komoditi yang siap untuk kita konsumsi bersama-sama masyarakat. Ya, dan ilmunya itu ada di IPB. Lanjut. What happened today tadi? Apa yang terjadi pada hari ini? Terjadi global versus lokal. Ya. Nah, dengan COVID-19 ini membuat hikmah yang bagus sekali bagi kita. Sehingga kita ruang gerak kita berubah, ruang gerak kita lebih persempit, ya, pertukaran global pun makin berkurang, maka ini kita harus memperkuat lokal kita masing-masing. Ya. Coba kita lanjutkan. Ya. Nah, ya, ini saya ambil di Kompas sudah lama. Tapi sampai sekarang kita ini masih berimpor pangan. Ya. Indonesia ini masih masuk perangkap pangan. Kan aneh. Para kita penghasil pangan kita itu banyak sebetulnya di berbagai wilayah itu bukan hanya padi. Kalau kita makan pakai beras ya tentu kita kekurangan. Tetapi banyak sagu, banyak talas, banyak ubi-ubian, jagung, ketela, dan semua bahan makanan karbohidrat yang biasa dimakan oleh nenek-nenek kita di masing-masing wilayah itu sudah berubah menjadi makan beras semua. Maka kita terperangkap dengan pangan beras. Ya. Dan ini mau kita perbaiki. Kita kembalikan kepada semula. Lanjut. Nah, ini juga akan kita rasakan bagaimana pangan global ini masuk ke wilayah kita masing-masing. Sampai ke desa. Ya. Makanan pangan siap saji. Yang kita nggak tahu bagaimana asal-usul memproduksinya. Ya. Tentu dengan kesehatan, siapa yang bisa jamin makanan ini bisa sehat. Karena kita tidak tahu bagaimana prosesnya, bagaimana menanamnya, segala macam. Ya. Nah, lanjut. Sehingga ini tantangan kita. Ya. Tantangan kita hari ini, pangan dan obat global mengepung desa. Tapi dengan COVID-19 ini mudah-mudahan sudah berkurang. Ya. Karena impor-ekspor ini terbatas, sehingga kita pun dipaksa, katanya Vietnam pun tidak mau lagi mengimpor beras kepada kita. Itu bagus sekali. Ya. Sebetulnya. Kita harus bisa mandiri pangan. Ya, banyak pangan lokal kita yang harus kita kembangkan. Nah, tapi sebelum COVID-19 ini, ya mungkin hari ini masih juga kita rasakan pangan dan obat global itu mengepung desa kita, mengepung kita semua. Banyak sekali dijual apa yang kita konsumsi hari ini. Dan itu semua adalah tantangan kita untuk kembali kepada makanan-makanan sehat yang utuh dan segar, ya, yang bisa kita produksi di masing-masing lokasi kita. Lanjut. Juga puskesmas hari ini di seluruh Indonesia banyak diisi oleh obat-obat global, ya. Nah, sehingga menguras devisa negara yang bisa besar sekali. Ya mestinya BPJS itu yang mungkin kita sekarang ini ya negara kita ini bangkrut. BPJS-nya habis terkuras. Kenapa? Karena kita semua tergantung pada internasional, tergantung pada impor. Ya. Pasien COVID saja satu orang, pasien COVID-19. Biaya pengobatannya hampir lebih dari 100 juta per orang.
Jadi 2-3 bulan ini bagaimana terkurasnya sumber kas negara kita untuk menghadapi ini, ya. Nah, ini kita pun anak-anak muda tertantang untuk mengembangkan bahan-bahan obat alam untuk menjaga kesehatan, untuk mengobati kita. Dan ini tuh banyak sekali, ya. Lanjut, ya. Ini yang kita inginkan. Saya kira mungkin mahasiswa setiap hari di IPB belum maksimal lah makan yang sehat begini, ya. Ya, buah-buahan, sayur-sayuran, protein yang beraneka ragam yang sebetulnya diproduksi di desa lingkar kampus, tapi belum sampai ke kita ataupun tidak sampai akses itu ke kita. Atau bisa kita produksi di desa lingkar kampus maupun di dalam kampus. Inilah tantangan kita ke depan, bagaimana anak-anak ikut berpartisipasi dari berbagai disiplin ilmu. Tidak ada yang tidak bisa. Sekalipun itu ahli matematik, komputer, apalagi membuat aplikasi-aplikasi, ya. Apalagi sosial, kehutanan, perikanan, ya, iklim, semuanya, konflik, pendidikan keluarga, semuanya bisa berpartisipasi dan ilmunya diperlukan untuk mengembangkan kampus, lingkar kampus ini dan IPB serta terintegrasi. Sehingga barang-barang yang kita lihat gambar yang indah-indah ini ada di atas meja mahasiswa atau di atas meja dosen setiap hari untuk makan siangnya atau makan hari-harinya. Dan ini mestinya bisa, kenapa tidak? Sehingga masyarakat pun punya lapangan pekerjaan, sehingga lahan-lahan pertaniannya itu tetap utuh, ya, harga panen pertaniannya bernilai tinggi, sehingga lahannya tidak dijual untuk dibikin properti dan lain sebagainya. Ya, dan ini harus cepat kita kerjakan. Kalau tidak, maka itu akan berubah jadi perumahan dan lain sebagainya. Ya, ya ini tantangan kita dan ini peluang kita. Lanjut, ya. Nah, ini mahasiswa. Tentu ini gambarnya sudah saya ambil lama. Ini kakak-kakak kalian sudah lulus lah semua ini. Ini anak-anak semua ini akan pemimpin Indonesia masa depan. Yang tangguh, harus sehat jasmani rohani sejak dini semasa umur kanak-kanak dan mahasiswa. Jadi semasa mahasiswa pun harus makannya bergizi, harus sehat. Paling tidak selama 4-5 tahun di IPB harus mengecap makanan yang sehat. Ya, lifestyle yang bagus. Dan ini harus kita desain dan kita praktekkan betul-betul secara terintegrasi semua. Itulah mimpi kita, ya. Nah, sehingga lulus mahasiswa dia sudah tahu apa yang harus dikerjakan dimanapun dia berada. Sekalipun dia jadi wartawan, dia tetap pro pertanian, pro perikanan, ya. Sekalipun dia jadi penyiar, presenter, semuanya dia bisa menyalurkan inspirasi-inspirasi ini kepada masyarakat, ya. Apalagi jadi diplomat ataupun politikus di DPR, ya, untuk memperjuangkan ini semua. Lanjut. Nah, jadi tujuan kita antara lain menjadikan kampus desa IPB University ini ataupun juga desa-desa lingkar kampus di tempat kampus-kampus di masing-masing kita berada di Indonesia sebagai tempat pendidikan dan pembelajaran keseharian mahasiswa dan dosen, menguatkan akhlak terpuji, empati, cerdas, inspiratif, inovatif, berkarakter, untuk bekerjasama, bukan bersaing, ya. Aktif bersatu, mewujudkan kampus desa berdaulat pangan, sehat bersama masyarakat. Jadi bersama masyarakat kita sehat. Kita berbagi ilmu, mereka pun berbagi jasa, berbagi produk mereka, dan kita mulai menanam sampai pasca produk, sampai processing kita bisa dampingi masyarakat dengan ilmu yang kita miliki di IPB. Apa saja, apakah perikanan, peternakan, kehutanan, pertanian, sayuran, ya, kesehatan dan sebagainya. Ya, lanjut, itu satu poin kegiatan kita yang kita harapkan terjadi. Kedua, bagaimana kita mengembangkan, mendampingi inovasi-inovasi iptek IPB ini yang sudah ada di masing-masing, diaplikasikan di desa lingkar kampus, ya, diintegrasikan dengan kurikulum tentunya. Sehingga mahasiswa ke lapangan praktek terhitung langsung SKS-nya. Bukan sukarela, bukan himbauan. Tetapi itu terhitung sebagai SKS. KKNT, bisa KKN tematik di lingkar kampus, itu jangan disepelekan. Jangan dianggap, oh dekat kampus aja, malas ah. Jangan.
Justru tantangan kita bagaimana di kampus ini secara periodik kita mendampingi masyarakat secara terintegrasi, menciptakan kampus berdaulat, desa, mengkampuskan desa ini menjadi berdaulat semua, ya, sehingga memproduksi bahan baku pangan sehat bagi kantin-kantin tempat mahasiswa makan sehari-hari. Itu harus ada di meja-meja mahasiswa semua bahan makanan yang sehat, yang jelas memproduksinya, siapa yang produksinya, tidak terkontaminasi dengan pestisida kah, bahan beracun kah, dan sebagainya. Itu semua harus bisa kita lakukan ke depan. Ya, lanjut. Tujuan ketiga kita, bagaimana kita mewujudkan kantin sehat berdaulat pangan sehat di kampus IPB ini dan sekitar. Nah, sekarang ini kan kita belum ada jaminannya, tempat-tempat makan mahasiswanya. Kita tidak tahu bahan bakunya dari mana sumbernya, ya. Nah, mestinya ada tracer bahwa semua bahan baku itu adalah utama dari lingkar kampus yang kita dampingi ipteknya di masyarakat, sehingga kita tahu persis makanan yang kita makan itu bersih, sehat, dan kita tahu persis bagaimana mengolahnya, ya, sampai menjadi makanan yang siap saji yang kita ada di meja kita. Dan inilah proses pembelajaran kita yang paling nyata di IPB yang mestinya kita kerjakan, ya. Lanjut. Nah, ini sudah banyak bergulir program-program kita, kampus desa, ya, distribusi iptek dan inovasi, membantu solusi masalah pertanian, praktek, demo, magang, pemberdayaan masyarakat. Tapi ini semua sifatnya masih parsial-parsial. Nah, sekarang bagaimana parcel-parcel ini kita gabung menjadi satu mozaik yang besar, yang terintegrasi, ya, mulai dari rektor punya kebijakan sampai yang paling kecil, ya, ada pasar tani rakyat, ada tempat-tempat makan mahasiswa yang betul-betul terstandar, ya, walaupun itu tempat makan itu oleh masyarakat lokal, tapi harus kita didik tempat makan yang standar higienisnya, dan bahan bakunya itu adalah hasil produk desa lingkar kampus kita ini. Nah, inilah kira-kira mimpi kita. Lanjut. Ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Kita mengembangkan local food. Kita harus tahu sing local food. Kita tahu farmernya, tahu makanannya. Dan mudah-mudahan ini prasyarat kita bisa sehat. COVID-19 ini menggiring kita ke sini. COVID-19 menggiring kita untuk bisa memproduksi pangan lokal kita. Sampai ke lahan pekarangan kita pun kita bisa tanami untuk pangan kita sehari-hari kalau bisa, terutama di desa. Ya. Lanjut. Nah, ini sayur-sayuran, ya. Program desa kampus kita berdaulat pangan, energi dan kesehatan. Kelompok kegiatannya yang memproduksi budidaya bahan-bahan sehat di lahan IPB dan lahan desa lingkar kampus. Ya, sayur-sayuran ini saya kira masih belum banyak sampai ke meja mahasiswa. Sayur-sayuran ini, ya. Sayur-sayuran ini sangat penting bagi kita sebagai antioksidan, ya, untuk menjaga supaya tubuh kita tetap fit, ya, supaya radikal bebas di tubuh kita yang menumpuk ini cepat dikeluarkan lagi. Kita memerlukan sayur-sayuran ataupun jamu-jamuan, ya, rempah-rempah yang kita konsumsi sehari-hari. Tentu kawan-kawan dari ilmu gizi bisa menerangkan ini semua kepada mahasiswa, kepada masyarakat, kepada kami ini, sehingga kita betul-betul memahami ini dan kita bisa menghargai semua kegiatan-kegiatan yang kita akan buat nanti. Lanjut. Nah, produksi padi di desa lingkar kampus. Ya, bagaimana sumber bahan pangan padi kita, beras kita ini berasal dari desa lingkar kampus. Bagaimana cara menanam segala macamnya supaya dia sehat atau organik misalnya. Ya, ini penting sekali. Lanjut. Ya, ini contoh-contoh tempat-tempat berproduksi, ya. Untuk tipe-tipe ekosistem habitat pertanian di desa lingkar kampus. Ada kolam, ada kebun kering, ya. Ada kebun singkong, kebun pepaya, ya. Ada sungai, ya. Lanjut. Nah, ini sayur-sayuran, ada hutan juga di Sifor, ya. Nah, ini semua kalau kita kaitkan dengan kampus, maka ini semua dihargai.
Sudah jelas waktu panennya kapan, siapa menanam apa, di mana ditanam, kapan panennya. Kalau diaplikasikan dengan program komputer, apa yang sekarang kawan-kawan anak-anak muda di komputer bisa. Sehingga bagaimana ini mendistribusikannya, petani menanam di mana, itu semua bisa dipraktekkan program-program aplikasi ini dengan mudah. Artinya 4.0 itu betul-betul kita bisa terapkan. Ya, nah, ya. Lanjut. Ini juga kolam-kolam ikan, sungai, ya, semua. Ini mesti kita tingkatkan produktivitasnya, tingkatkan kinerjanya, manajemennya, sehingga betul-betul terintegrasi. Kalau IPB bisa mampu membuat begini, maka IPB tempat pembelajaran semua anak bangsa. Semua presiden pun yang mau jadi presiden pun mesti masuk IPB dulu, 1 hari, 2 hari, 3 hari, melihat bagaimana kita mengelola pertanian. Itu misalnya ke depan, ya, untuk kampanyenya siapapun jadi presiden, siapapun jadi gubernur, nah, datang IPB dulu 1-2 hari melihat semua apa yang ini. Tapi kalau sekarang belum lagi lah yang bisa kita inikan, ya, masih perlu kita perbaiki sehingga terjadilah tempat pembelajaran siapa saja, ya. Jadi international school itu bukan kita hanya sekedar pengantar bahasa Inggris. Orang asing datang ke Indonesia, datang ke IPB mau tahu apa yang IPB kerjakan dengan cara kita. Ya, bukan kita melayani apa yang dia butuhkan sesuai acara dia. Kita mau sampaikan apa yang kita punya, yang unggul kita punya, yang dia mau tahu. Ya. Lanjut. Nah, ini buah-buahan yang pernah kita tanam nih di lingkar kampus 10 tahun yang lalu. Masih belum maksimal, ya. Masih belum banyak juga yang sampai ke meja mahasiswa kan. Karena kita ini sudah tanam rambutan, durian tidak. Ada beberapa lah, alpukat, ya, jambu biji, sirsak, gitu. Ya, ini kalau kita tingkatkan lagi, kita kelola dengan baik, ya, sampai bagaimana ini memanage produk, memanage panen, musim panen, tanggal panen segala macam harus kita detailkan. Itu semua cantik sekali, ya. Lanjut. Nah, ini protein, sumber-sumber protein yang bisa diproduk di desa lingkar kampus. Belut. Mungkin anak-anak saya sudah tidak kenal lagi dengan belut. Geli melihatnya. Tapi protein belut ini luar biasa. Ya, tingginya. Dia sekelas sidat mungkin, ya. Kambing, ayam, telur, ikan, ya. Sapi pun ada. Kalau ini bisa kita integrasikan menjadi sumber protein kita di dalam kampus dan bagi masyarakat. Dan ipteknya IPB kuasai sebetulnya ini. Ya, lanjut. Ya, jadi kelompok kedua adalah energi dan kesehatan. Ada pengolahan kelompok kegiatan kita itu pengelolaan pemanenan pasca panen. Nah, coba klik satu lagi. Nah, kita pasca panen bagaimana itu kawan-kawan dari processing teknologi pangan lah. Bagaimana pangan itu dikelola, diproses dengan baik, tidak tercemar, tidak rusak, ya, itu perlu kita lakukan pendampingan kepada masyarakat sampai kepada kelompok pengelolaan kantin yang sehat ini, siap saji. Tapi kita jangan ini produknya dari mana kita nggak tahu. Kita bangga ini produk ada desa lingkar kampus yang kita kelola bersama. Ini produk dari lahan kampus yang kita tanam di dalam lahan kampus. Dan ini semua harus ada buktinya. Kita pertanian memang betul-betul bertani, ya, betul-betul menanam, ya. Kita berternak betul-betul kita ada produk ternaknya, ya. Lanjut. Nah, kelompok kegiatannya pengembangan, pengelolaan, pengawasan sarana kantin, air siap minum, cuci tangan, toilet sehat dan standar, ya. Cuci tangan harus di mana-mana. Ke depan harus ada cuci tangan di mana-mana. Karena kondisi COVID ini tidak akan hilang dengan segera. Mungkin kita masing-masing pun bawa sanitizer sendiri, ya. Nah, air minum bersih tersedia di mana-mana. Tabler masing-masing mahasiswa sudah mulai dibudayakan. Kita tidak pakai botol lagi, tidak pakai gelas lagi. Tablet kita masing-masing kita pakai, tinggal kita ngisi air minum. Ya, ini semua harus kita desain sebaik-baiknya. Ya, lifestyle ini. Ya, sehingga anak-anak kita, yang mahasiswa ini lulus dari IPB, dia punya lifestyle yang tetap, sehingga dia manapun dia akan berbuat seperti itu, akan dia menjadi teladan bagi masyarakat lainnya.
Lanjut, kelompok kelima adalah kelompok sosialisasi promosi konsultasi kesehatan gizi, ya, bahan pangan sehat, pola makan gizi yang sehat itu perlu kita sosialisasikan. Ya, bagaimana menjaga kesehatan, promotif, preventif, ya. Nah, semua ini diperlukan sehingga kita betul-betul tidak perlu lagi memakai BPJS dan kita tidak perlu masuk rumah sakit. Seperti di negara-negara maju, terutama di daerah Eropa, yang daerah utara, Norwegia, Finlandia, itu tidak ada rumah sakit yang banyak. Rumah sakitnya pun jauh dari kota. Kalaupun kita datang ke rumah sakit, isinya cuma 2 aja kelompok pasiennya. Yang terjadi kecelakaan atau ibu yang mau melahirkan. Ya, sedangkan yang sakit-sakit seperti kita ini nggak ada, jarang sekali. Artinya apa? Masyarakatnya sudah tahu menjaga kesehatan dengan baik. Ya, jadi semakin sedikit rumah sakit kosong, berarti itu semakin bagus kita menjaga kesehatan kita. Berangkat dari pangan yang sehat. Ya, ini perlu edukasi kesehatan gizi dan lain sebagainya, sangat penting. Ya, lanjut. Ya, kelompok keenam mungkin ya, kita inovasi IPB harus betul-betul kita laksanakan. Kita percepat untuk uji cobanya di Desa Lingkar Kampus ini. Ya. Lanjut, saya kira terakhir ini. Maka green kampus kita yang begitu indah ini, ya, tapi isinya pun juga indah nantinya. Berdaulat pangan, energi, sehat segala macam, dan tidak ada duanya di dunia ini. Ya, dengan style IPB yang kita belajar begini. Lanjut, sehingga kita scale up ini, pengalaman kita yang di kampus Desa Lingkar Kampus ini, kita lulus, kita bisa scale up ke seluruh desa di wilayah Indonesia NKRI ini. Ya, kita mendorong mengubah orientasi semua sekolah di Indonesia ini, di universitas ini, di seluruh NKRI ini, ya, agar IPTEK itu kita kembangkan untuk seluruh desa-desa yang karakteristiknya masing-masing berbeda dari Indonesia, ya, sehingga setiap universitas yang ada di wilayah Indonesia tidak harus meniru seperti IPB, tapi dia akan mengembangkan IPTEK yang sesuai dengan kebutuhan wilayah binaan dia masing-masing, sehingga masing-masing unggul, ya. Dan ini memerlukan SDM, memerlukan anggaran yang besar, artinya anggaran yang memadai, sehingga betul-betul politik anggaran di pemerintah kita pun harus kita perbaiki. Supaya apa? Supaya SDM mahasiswa, SDM anak-anak muda ini mau bekerja di desa nantinya. Lanjut. Ini yang saya tulis ini ada dari Sabang sampai Merauke. Tentu saja ini adalah universitas. Universitas kita banyak sekali di Indonesia ini. Bagaimana universitas itu diberdayakan? Memberdayakan universitas untuk memberdayakan desa. Memberdayakan universitas itu tentu oleh pemerintah, oleh presiden, dan jajarannya, oleh DPR. Memberdayakan universitas Indonesia untuk memberdayakan desa. Baru Indonesia jadi maju. Kalau universitasnya mikirin yang lain-lain, tidak mikirin masing-masing desanya, ya desanya tetap tertinggal. Padahal resources ada di desa. Nah, kita bisa diokupasi oleh orang asing dan desa kita semua. Padahal resources ada di desa. SDM yang hebat, yang piawai tidak ada di desa. Semua kumpul di perkotaan. Kenapa? Karena omset pembelanjaan hanya di kota. Nah, ini politik anggaran Indonesia harus kita perbaiki. Jadi dari Sabang sampai Merauke, berdayakan semua. Bikin undang-undang yang membangun semua desa. Supaya ini ada anggaran yang memadai untuk itu. Lanjut. Nah, sehingga barulah Indonesia, IPB mempengaruhi scale up di Indonesia. Dan Indonesia, IPB pun boleh menjadi world class university. Memberikan ya rasa perdamaian untuk seluruh bangsa dunia ini. Kita tidak ingin memberikan kita ingin membantu semua negara-negara lain dengan cara kita, dengan value-value Pancasila. Ya. Nah, dan negara lain sebetulnya kalau kita perhatikan, ya, bersaing tentu Indonesia. Tidak ingin sebetulnya IPB ini maju. Ya. Kenapa? IPB ini adalah strategis sekali bagi Indonesia. Ini perut bangsa Indonesia. Kalau IPB maju, bisa bekerja, berkiprah dengan baik, maka Indonesia akan maju. Ya. Dan ini satu kunci sebetulnya.
sebenarnya harus disadari oleh para pemimpin, pemerintah hari ini, bahwa IPB itu adalah penentu kemajuan Indonesia. Karena dia amanatnya, mandat dia itu mulai dari dasar laut sampai puncak gunung, sampai atmosfer terendah, dia punya amanat iptek untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat Indonesia ini. Tentunya universitas-universitas yang ada di Indonesia ini jadi partner kita, jadi teman kita untuk bekerja. Ya, bukan jadi pesaing, tapi jadi teman-teman kita untuk merealisasikan cita-cita Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila ini. Saya kira itu. Dan terakhir, jadi kita pakai satu slogan, a simple solution for a complex problem. Simple saja solusinya untuk problem kita yang kompleks ini. Bagaimana simpelnya? Kita kerjakan masing-masing di wilayah kita masing-masing. Sesuai dengan karakter lokal resource-nya, kita kembangkan ipteknya yang sesuai dengan tepat guna, sehingga itu semua menjadi mozaik, ya, parcel-parcel yang kita gabung menjadi mozaik dari Sabang sampai Merauke, ya, menjadi negara kita menjadi kuat. Ya, tidak mungkin negara kuat kalau desanya lemah. Tidak mungkin tubuh kita kuat kalau selnya yang rusak atau sakit. Ya, kalau sel sehat, maka jaringan sehat, organ sehat, tubuh sehat. Begitu juga. Desa sakit, desa susah, desa amburadul, ya, kecamatan apalagi, kabupaten, ya, provinsi, Indonesia begitu. Jadi kekuatan ada di Indonesia, nah kekuatan harus di desa. Bagaimana? Semua desa harus kita kuatkan berdasarkan local resources-nya dengan SDM yang kita bagi tugas dari seluruh universitas yang ada ini. Saya kira mampu untuk mengerjakan itu. Itulah kira-kira pesan saya, bahan untuk kita bisa diskusikan nanti. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan, dan ini kontribusi konsep ini sebetulnya termasuk Prof. Arif Satria, rektor kita, ya, ketua LPPM, Prof. Sugeng. Ini semua berkontribusi memberikan inspirasi tentang konsep ini. Ya, baik, saya kira itu, Rahmi. Iya, baik, Prof. Sangat menarik sekali ya, Prof, pembahasan kita pada sore hari ini. Mungkin untuk lebih memperdalam seputar pengabdian, kita beri kesempatan kepada teman-teman yang ada di sini untuk bertanya. Jadi untuk teman-teman yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand ya. Di sini ada raise hand. Jadi untuk teman-teman yang bertanya, harap untuk mencet raise hand-nya dahulu. Nanti silahkan untuk menyalakan videonya, dan format bertanyanya nama, asalnya itu dari universitas mana atau dari fakultas mana, lalu silahkan pertanyaan. Atau mungkin ini ada yang sudah bertanya di kolom komentar ya, Prof? Ada chat. Ya, saya bacakan saja. Mungkin dari Ikhlasul Syawal, dari IAAS ya. Pertanyaannya, jadi saat ini saya bersama tim saya sedang melakukan pengembangan produk pangan dari sebuah desa di Tenjolaya. Lalu saya ingin bertanya apakah IPB mempunyai wadah atau media untuk mensupport keberlangsungan produk-produk desa yang dikembangkan para mahasiswa bersama masyarakat. Seperti itu, Prof. IPB punya, ya tentu kita sebatas apa yang kita bisa bantu, apakah itu iptex-nya, ya, ilmu dan teknologinya, kenapa tidak? Ya, bisa kita kerjasama, bisa menghubungi LPPM, ya, untuk hal itu, ya, dan juga kita bincangkan bersama-sama, ya. Saya kira tentu sekali, bisa sekali, kenapa tidak? Baik, sudah cukup, Prof? Ya. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Yusuf Suryanto dari Sekolah Vokasi IPB. Bisa ditayangkan? Di chat, Prof. Di chat. Ya. Pertanyaannya adalah, izin bertanya, tadi disampaikan oleh Prof. Amzu bahwa untuk membangun dan mengembalikan peran kampus untuk desa berdaya, khususnya IPB University yang notabene adalah salah satu universitas pertanian terbaik di Indonesia. Salah satunya dengan cara
saling terintegrasi antara seluruh aktivitas akademis yang ada di lingkungan IPB dan desa-desa yang berpotensi untuk pengembangan pertanian di Indonesia. Tapi bukankah peran pemerintah dalam menentukan kebijakan sangat berpengaruh juga dalam memberi regulasi perizinan serta dukungan ekonomi dalam mengembangkan pertanian di desa-desa? Lalu bagaimana menurut Prof agar pemerintah dapat mendengar dan memberi kebijakan yang dapat mendukung secara total ketika IPB University ingin menciptakan tujuan utamanya, yaitu membangun dan mengembangkan pertanian di seluruh Indonesia? Cukup panjang ya, Prof, pertanyaannya. Ya. Benar-benar saya bisa tangkap. Ya. Mana dulu telur dengan ayam. IPB lahir tahun 63. Lulusan IPB itu semua sudah jadi pejabat hari ini dan dia di Kementerian Pertanian. Ya, ini juga mungkin menjadi koreksi juga kita bagaimana evaluasi kita, bagaimana sebetulnya kita ini sebetulnya kok belum bersatu di dalam pengembangan pertanian ini. Ya, di masing-masing ada ini. Sehingga perlu kita dari universitas, ternyata universitaslah yang paling bertanggung jawab untuk mensuarakan konsep-konsep yang betul-betul kita bisa pertanggungjawabkan. Sekalipun ada kebijakan pemerintah yang sekarang ini banyak sekali sebetulnya kebijakan yang tidak tepat. Tapi harus kita koreksi, harus kita betulkan. Bagaimana caranya? Ya kita harus sampaikan secara elegan, secara baik, serta terus-menerus dengan sabar. Contohnya aja, sekarang ini misalnya subsidi di bidang pertanian. Kan sangat minim sekali, beda dengan Jepang. Ya, disubsidi yang disubsidi pupuknya. Akhirnya pupuknya disalahgunakan kan oleh pedagang yang dapat uangnya, bukan petani. Misalnya contoh-contoh seperti itu. Bagaimana pertanian itu disubsidi, di mana hasil pertanian itu pemerintah yang beli. Ya, seperti di Jepang itu pemerintah yang beli. Ya, koperasi pemerintah yang beli hasil produk pertanian dengan harga yang layak. Kemudian dulu setelah dikemas segala macam, baru pemerintah lemparkan kembali kepada masyarakat konsumen dengan harga yang bisa diturunkan itu, sehingga bisa terjangkau. Sehingga ada subsidinya itu di harga penjualan. Petani yang langsung menerima uang. Ya, ini perlu kita suarakan, kita sampaikan terus. Petani itu harus dimuliakan. Petani itu harus disenangkan dulu. Tapi justru di Indonesia petani ini ya disengsarakan. Ya, dibiarkan begitu saja. Sampai dia menanam, sampai dia menjualkan lagi. Petani-petani kecil ya. Dia menanam pisangnya, terus dia memanggul pisangnya ke desa, ke pasar gitu. Kalau negara yang sudah mengerti itu tidak ada itu. Petani itu dijaga, dikawal, betul-betul disayangi, dimanja. Ya, itu pahlawan. Ya, maka mindset petani itu ada di IPB. Maka lulusan IPB pun harus punya mindset, rubah mindset kita, skill set kita. Petani itu harus kita kuatkan posisi tawarnya. Ya, sehingga lahan pun harus kita bagi kepada mereka. Banyak persoalan kita ke depan, tetapi marilah kita belajar dulu dengan lingkar kampus ini. Dari situ nanti insya Allah kita bisa menguatkan kembali kebijakan-kebijakan yang sudah terlanjur keliru ini. Ya, nah ini saya kira memang betul-betul di IPB ya penentu sebetulnya. Kita jangan biarkan kekeliruan itu berjalan terus. Tak boleh itu. Kalau keliru harus kita tegur, harus kita perbaiki. Gak bisa kita omongkan, kita cari jalan. Bagaimana supaya diperbaiki. Jangan kita diam. Persoalan sekarang banyak kekeliruan itu kita diamkan, kita biarkan. Nah, ini jadi masalah, jadi gunung, jadi menggunung persoalan kita. Ya, saya kira itu. Baik. Mungkin terima kasih Prof atas jawabannya. Mungkin untuk saudara Yusuf bisa. Pak Yusuf ya. Ya. Langsung ke pertanyaan selanjutnya dari teman-teman yang di sini. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung ke Prof-nya tanpa dari chat. Dipersilakan. Kalau ada yang ingin bertanya langsung, untuk raise hand, lalu dinyalakan audionya dan videonya.
Ada yang bertanya? Ada lagi di chat nih, Prof. Sebentar. Kalau nanti PowerPoint-nya silakan bagi aja ya. Baik, Nah, Prof. tapi PowerPoint-nya kalau bagusnya di PDF kan ya supaya tidak ini, supaya tidak apa ini supaya bisa permanen itu ya. Baik. Ini ada lagi, Prof, yang dari Muhammad Irfan dari FPIK. Ya, Izin silakan. bertanya, Prof, saat ini di IPB sudah sangat banyak UKM dan komunitas yang bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi, hambatan terbesar saat ini adalah keterbatasan mahasiswa dalam penggalangan dana dalam membuat program. Apakah kami dapat bekerja sama pada LPPM atau lembaga naungan IPB lainnya untuk bekerja sama dalam menjalankan program ini, seperti itu, Prof. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Itulah yang ke depan kita inginkan ya. Ada komunikasi. Memang ini tidak mudah, tetapi harus kita kerjakan ya. Bagaimana terintegrasi ini semua dengan kurikulum. Penganggaran juga. Sebetulnya Kabupaten Bogor itu Dinas Pertaniannya punya anggaran. Nah, jadi kita bisa bikin MOU dengan bupati, dengan wali kota misalnya. Dan anggaran itu bisa disiapkan untuk membangun pertanian lingkar kampus ini. Jadi memang perlu kita banyak komunikasi dan memberikan ya katakanlah berhubungan dengan berbagai pihak untuk kita samakan visinya sehingga kita bisa berkolaborasi dan bersinergi. Jadi kita UKM banyak, memang itu tidak mudah ya. Nah, kita jangan bersaing, tapi bersama-sama kolaborasi semua. Tidak mudah juga itu dilaksanakan ya. Tapi kenapa? Ya kalau kita ya setan itu tidak suka dia kita bersatu ini. Jadi setan itu harus kita batasi ruang geraknya sehingga betul-betul kita semua bisa bekerja sama. Saya kira itu peluang besar baginya. Dan itu yang kemungkinan ke depan kurikulum Kampus Merdeka ini harus mengarah ke sana ya. Dari sumber daya keuangan dari berbagai pihak donatur kita bisa termasuk Basnas ya, Badan Amil Zakat Nasional itu punya program-program UKM yang bisa membiayai program-program ini. Tentunya dengan sesuai dengan aturan-aturan syariahnya nanti. Ya, ya. Saya kira itu. Baik, terima kasih banyak, Prof. Mungkin teman-teman di sini ada yang lagi yang ingin bertanya. Silakan langsung saja untuk menyalakan audionya. Oh, ada lagi nih, Prof, di chat. Ya. Dari Ibnu Surastyo Sastio, Aji, ya. ya, dari Himagron. Izin bertanya, Prof, selain masalah dana, apakah kita bisa mendapatkan bimbingan dari LPPM, Prof? Karena saya yakin bahwa pengabdian itu butuh banyak bimbingan dari para ahlinya. Seperti itu, Prof. Tentu saja. Tugasnya LPPM itu akan memberikan pendampingan dan LPPM itu kan sebagai apa itu namanya mengkoordinir ya. Dan itu kan keahlian itu ada di masing-masing di divisi nanti. Di departemen masing-masing yang diperlukan keahlian apa saja tinggal LPPM menghubungkan itu. Itu memang tugas LPPM. Mestinya ya sangat bisa ya. Tinggal kita mengkomunikasikannya dan membuat jadwal untuk ini. Ya. Ya. Dan ini harapan kita ke depan LPPM itu bisa mengkoordinir semua divisi-divisi yang ada di IPB. Tentunya kawan-kawan yang punya ahli aplikasi yang bisa membuat komputer itu lebih memudahkan, make to easy, memudahkan kita untuk memanage ini, untuk cepat mengetahui ini. Siapa yang butuh apa, di mana, kapan itu secara terprogram. Seperti dengan COVID ini aja lah kan ya. Kita bisa berkomunikasi dengan lebih mudah, dengan efisien, tanpa harus datang pada satu tempat yang menghabiskan biaya mungkin ya. Tapi kita masing-masing di rumah kita bisa berkomunikasi. Nah, pada waktunya kita bisa berkumpul untuk action dan misalnya. Ya, nah, saya kira mungkin kita bisa lakukan itu. Baik, terima kasih.
sangat bisa ya Prof untuk Ya, kita meminta bimbingan kepada LPPM. ya, memang tugasnya LPPM itu. Ya, baik mungkin ada Jadi lagi? LPPM itu adalah IPB, ya. Ya, LPPM itu adalah IPB, bukan ketua LPPM ya, IPB seluruhnya. Dari seluruh divisi yang ada di departemen di fakultas itu punya kompetensi dan punya tugas juga untuk pengabdian masyarakat, ya. baik. Terima kasih Prof. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya dari teman-teman di sini? Punten, apakah boleh menanggapi? Silakan, silakan. Oh, Ibnu. silakan, silakan. Nah, Prof, saya ingin menanggapi Prof. Ya. Berarti apakah misalkan dari kami nih dari Himagron tuh punya program kerja pengabdian masyarakat, dan itu apakah bisa konsultasi kalau misalkan ada suatu hal yang kami pun masih belum ahli di sana gitu, ke LPPM itu sendiri, apakah boleh Prof? Dan Bisa. bagaimana caranya gitu? Langsung aja hubungi Humas LPPM, ya, untuk minta waktu apa yang mau disampaikan, ya, itu akan senang hati. Saya kira pasti akan disambut, ya. Jadi mahasiswa jangan segan-segan mendatangi LPPM, mendatangi dosen, ya. Kelihatannya memang dosen itu pada sibuk, tapi saya kira dosen itu sangat senang kalau didatangi mahasiswa, apalagi minta bantuan, ya, dalam artian dalam bimbingan dan segala macam. Sekalipun kalian mahasiswa tidak punya uang, datangi dosen, ya. Pak, saya butuh uang ini. Kenapa tidak? Ya, anak-anak semua kita ini semua, ya. Baik Prof, terima kasih. Ya, mungkin ada lagi tuh yang menanggapi, yang memberikan masukan kepada saya. Silakan, ya. Boleh sekali. Kita bisa dua arah. Ya, boleh sekali kepada teman-teman di sini yang ingin memberikan tanggapannya, masukannya, ataupun pertanyaannya, silakan saja. Mungkin silakan untuk langsung saja seperti tadi. Sultan Barutu. Iya Pak, saya bisa bertanya nggak Pak? Silakan lah, boleh. Kenapa tidak? Seperti yang kita tahu kan Pak, kita kan sebagai mahasiswa ya Pak, yang kalau kita masuk ke desa-desa gitu kan Pak, kita kan masih muda gitu kan Pak. Ya. Mungkin ada beberapa desa kan Pak menganggap kita masih ini masih anak muda ini, masih belum tahu apa-apa gitu kan Pak. Mungkin kalau di desa saya sendiri sih Pak, itu kayak kadang beberapa masyarakat itu kayak ngerasa belum siap tuh Pak, menganggap kita ternyata kita udah punya ilmu gitu Pak. Jadi kayak gimana sih cara kita biar masuk bisa ke masyarakat Pak, di tengah-tengah masyarakat gitu Pak, sebagai mahasiswa gitu Pak. Ya, betul tuh desanya di mana? Kalau saya di Sumatera Utara Pak, Sumatera di Utara. Papua Barat. Biasanya kalau orang kampung kita sudah kenal sama kita pulang lagi itu memang tidak mudah mereka menerima kita. Ya, wah anak kemarin lalu gitu kan. Jadi memang biasa tradisi orang Indonesia memang begitu, ya. Tapi itu punya effort sekali kiat-kiat kita untuk meyakinkan itu. Tapi kalau kita masuk ke desa lain, senang kok masyarakat itu mahasiswa datang. Ya. Ya, waktu saya KKN itu senang sekali, mau. Mari nak ikut apa yang ini. Dia kasih makan sama kita. Ya. Kita pun kita bisa bimbing dia, mereka dengar bagaimana mereka menanam sayur segala macam. Ya. Jadi betul tuh ya. Bayu atau siapa? Maaf. Yang tadi bertanya? Saya Sultan Pak. Oh, Sultan, ya. Jadi jangan senang masyarakat itu kalau kita datangi, ya. Jangan takut, jangan merasa rendah diri, ya. Insya Allah mereka akan menerima kita dengan senang. Maka ada KKN tematik. Nah, kita ingin mendesain itu di desa lingkar kampus itu secara periodik, ya, secara terintegrasi dari tahun ke tahun sehingga berseri kerjanya, sehingga betul-betul menjadi satu yang rangkaian yang tadi kita harapkan itu bisa terwujud, ya. Nah, insya Allah nggak begitu sangkaan mahasiswa kita ini sendiri, ya. Jangan kita merasa rendah diri, ya. Insya Allah itu akan diterima dengan baik, ya. Contohnya aja Muhammad Kasim Arifin, 15 tahun nggak bisa pulang-pulang dia di Pai Metal sana, ya.
ya, sampai bikin pengairan sawah segala macam. Saya waktu KKN dulu tahun 82 itu saya mengerahkan masyarakat waktu habis salat subuh membuat lubang menanam kelapa. Ada 1000 lubang dibikin oleh masyarakat. Dalam waktu 1 jamnya selesai. Dan kita tanam kelapa waktu itu kena kerjasama dengan perkebunan. Dan sampai berbuah sekarang kelapa itu. Ya. Dan mereka senang. Insya Allah. Oke ya, cukup ya. Iya, Terima kasih, Prof. Ya. terima kasih, Prof. Ada lagi? Baik, ini ada pertanyaan lagi Dari Bayu. Ilham dari Makassar. Makassar. Iya. Silakan untuk Ilham dari Makassar. Ya, Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ilham Syarif dari Makassar. Ya, terima kasih atas, ya Prof. Terima dari kasih Unhas? atas Unhas, Prof. Unhas. Peternakan, Prof. Oh, peternakan, ya. Ya. Terima kasih, Prof. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana strategi yang jitu, Prof, untuk penerapan inovasi itu kemudian bisa diadopsi oleh masyarakat petani di desa, Prof. Ya, mungkin itu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang gitu, saya pun tidak bisa mencari solusi resepnya yang itu. Ya, tetapi kuncinya kan masyarakat itu merasa dapat manfaatkah dari kerja kita. Itu dulu pertama. Kalau dia mendapat manfaat, pasti dia akan terstimulus untuk memperhatikan. Ya, kita masuk menyelami dia dulu, empatinya. Ya, dengan begitu kreativitas kita tuh akan muncul secara otomatis di lapangan. Ya, kenapa? Karena Allah itu memberikan ide, inspirasi itu tidak sekaligus. Kalau kita bergerak baru dikasih oleh Allah. Kalau kita diam aja, nggak dikasih tuh. Kalau kita mulai bergerak, kita mau bekerja, itu di perjalanan, itu akan secara tidak kita sangka-sangka, itu muncul inspirasi itu. Kreativitas kita. Kan yang kita butuhkan nanti kreativiti. Kreativiti itulah yang akan membangun inovasi-inovasi. Dan inovasi itu munculnya kalau kita sudah melihat di lapangan. Ya, melihat realita masalahnya di lapangan. Itu akan muncul, akan automatically. Ya. Saya kira itu. Ya. Sampai orang bikin hotel ayam. Ya. Hotel ayam itu kayak apa? Bikin kandang ayam tersusun-susun begitu di rumahnya. Sehingga betul-betul produktif gitu ya. Nah, tapi juga kita aspek stresnya ayam juga kita harus perhatikan. Ya. Dan sebagainya. Gitu. Sarif ya. Baik, terima kasih Prof. Ini ada satu lagi yang ingin bertanya karena kita keterbatasan Bayu. waktu ya. Iya. Bang Bayu ya. Pak Bayu Krisandi dipersilahkan. Baik, semoga suara saya kedengaran dengan jelas ya. Dengar. Assalamualaikum Prof. Dan terima kasih moderator sudah memberikan kesempatannya. Jadi tadi Bayu dari mana? Oh iya Prof, mohon maaf saya Bayu dari asal saya Lamongan Prof. Lamongan Jawa Timur. Ya. Sekarang universitasnya di mana? Di Mahasiswa IPB Prof. Oh IPB, Fakultas Pertanian. Departemen Produksi Tanaman Prof. Oh, Produksi Tanaman, ya. Silakan. Tadi alhamdulillah saya menyimak dengan teliti itu penjelasan dari Profesor materinya tadi dan cukup memang menambah wawasan saya dan menyadarkan saya gitu selaku mahasiswa terkait memang pentingnya kegiatan pengabdian yang sinergis gitu oleh setiap elemen kampus. Itu poin yang saya dapatkan. Kemudian penting juga memang kegiatan pengabdian itu diorientasikan kepada untuk mewujudkan desa yang berdaya seperti itu. Nah sehingga mungkin sharing sedikit Prof, kami dari mahasiswa itu berhimpun gitu ya dalam organisasi kemahasiswaan seperti itu. Maka tadi ada Mas Ibnu dari Himagron seperti itu yang setiap tahun kita mengadakan kegiatan pengabdian juga Prof. Nah
kami juga bahkan berhimpun ya semua Mas IPB yang mungkin perwakilan setiap himpunan gitu ya, organisasi kemahasiswaan itu dalam sebuah forum pengabdian IPB yang kita ingin memang mengoptimalkan kegiatan pengabdian di IPB ini ke depan untuk memang mewujudkan kegiatan pengabdian yang sinergis, kemudian terstruktur, ya terorganisir, sistematis dan masif gitu, cita-cita kami. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita memulainya atau memulainya dari mana seperti itu, Bro? Ya, jadi bagus sekali, Bayu. Jadi pengalaman-pengalaman mahasiswa ini jangan didiamkan, ya. Itu dicurahkan, disampaikan kepada IPB, ke pimpinan IPB, ke senat akademik, ke rektor, ya. Tapi ini sudah mulai ditangkap oleh kita, ya. Kemungkinan nanti kampus Merdeka itu mahasiswa dikasih kebebasan untuk memilih 2 semester mengambil mata kuliah yang dia perlukan, tapi sesuai dengan LO-nya. Apa itu? Sesuai dengan apa yang di apa LO, saya lupa. Learning outcome. Learning outcome Oh, yang sudah disepakati, tapi bidang-bidang ilmu apa yang perlu dipakai untuk menunjang itu yang kalau tidak ada di departemen ini, dia bisa mengambil di mana saja. Atau dia bisa praktek, magang. Ya. Ada ini sedang diramu nih, kurikulum ini. Bahkan, rektor pun berpikir, skripsi itu dibikin bersama oleh tim, bukan perorangan. Ya. Surat tugas akhir itu dibikin bersama-sama, terintegrasi dari berbagai disiplin. Nah, jadi bisa begitu pemikiran kita sekarang. Jadi langsung bermanfaat gitu. Dan ini kita selama ini kan parsial. Mahasiswa mengatur-ngatur waktu yang sempit itu untuk bekerja, berkarya. Akhirnya tidak sustainable kan? Ya. Banyak waktu terhabiskan dengan kurikulum, praktikum, kuliah dan sebagainya. Nah, sekarang bagaimana kita integrasikan itu semua? Memang tidak mudah ya. Kita belum punya pengalaman itu, tapi kita harus paksakan ya sehingga SKS kegiatan mahasiswa bisa dihitung SKS-nya. Ya. Nah, sehingga bisa sudah cukup SKS-nya, Anda tidak perlu ambil kuliah ini lagi. Tapi bisa ke lapangan yang problem solving dan macam. Nah, itu ini sedang kita godok dan kita perlu masukan dari mahasiswa. Ya, kita perlu pemikiran juga dari mahasiswa ya, dengan mahasiswa. Saya kira tolong dilajin BEM, tolong lajin rapat, kemudian mengungkapkan secara tertulis ataupun juga temu bicara, ya, tentang pengalaman mahasiswa ini, ya. Dan itu harus kita integrasikan juga dengan Pemda Bogor yang punya dana anggaran, atau sampai ke kementerian, ya, sehingga betul-betul ini bisa ya, kampus Merdeka itu kan memerlukan anggaran juga, ya, memerlukan pendanaan juga. Tapi bagaimana dana itu kita dapatkan, ya tentu dengan cerdas harus kita cari. Ya. Nah, tapi saya rasakan sekarang mahasiswa begitu padatnya kurikulum formal, kuliah, praktikum, ya kan? Nah, sehingga waktu eksternal itu hanya ya waktu singkatnya akhirnya tidak tuntas, ya. Nah, itu yang terbawa di tempat dunia kerja hari ini, ya. Akhirnya ya gitu aja hasilnya, ya. Jadi yang bentuk sekarang ini IPB, pertanian segala macam di Indonesia ini, itu sebetulnya hasil karya IPB. Mau tidak mau, kita harus jujur mengatakan itu. Ya, ada sesuatu yang kurang, yang harus kita benahi. Ya, yang supaya efisien, efektif hasilnya, berdaya guna hasilnya. Nah, maka kita perlu bekerja sama, kolaborasi, dan saling mendukung. Antar disiplin ilmu maupun keahlian segala macam. Itu ya, Bayu. Ada lagi yang masih unek-uneknya disampaikan? Ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak. Karena Ya. mungkin keterbatasan dengan waktu nih, Prof. Jadi Ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, saya cukupkan saja karena waktunya juga sudah mau memasuki waktu azan. Ya. Ya, jadi mohon maaf kepada teman-teman yang ingin bertanya, tapi waktunya sudah habis ya. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung. Nanti kita di akhir ada sesi foto bersama nih, Prof. Tapi gitu. ya, ini ada sedikit kenang-kenangan dari kami.
Cindramata untuk Prof. Abdul. Boleh ditampilkan, Mas Zahid? Wah, Ya, ini merupakan kenang-kenangan dari kami, karya dari Mas Lutfi nih, Prof. ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Prof. Mungkin Ini bisa dikirimkan, di forward kan ya? bisa sekali, Prof. Nanti kami akan kirim. Kita akan foto bersama. Untuk teman-teman semua, mohon dinyalakan videonya. Kita foto bersama. Baik, yang belum menyalakan videonya, silakan untuk dinyalakan videonya. Ada beberapa slide nih ya. Iya, cukup banyak di fotonya. Wicaksana mana Wicaksana? Ilham Sarif. Mas Wicak hadir. Rizky belum buka itunya. Videonya. Nah, Teman-teman yang belum dibuka videonya, harap dibuka, kita foto bersama. Apa sudah di foto bersama semua, Mas Lutfi? Baik, sepertinya sudah semua. sudah? Sudah. Terima kasih banyak, Prof. Oke, sama-sama. Sangat berguna sekali nih ilmu-ilmu yang didapatkan ya dari Prof. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah join di webinar pada sore hari ini. Semoga apa yang Profesor sampaikan dapat kita amalkan kepada kegiatan pengabdian. Terima kasih banyak Profesor sekali lagi dan teman-teman semuanya. Saya Siti Rahmi Awalia Aziz. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Profesor maupun di hati tidak ada, tidak berkenan, semua berkenan ya. Ya, silakan nanti. Tidak mungkin mudah-mudahan pertemuan kita tidak sekali ini ya. Silakan aja. Iya, Prof. Ya, saya dengan senang hati. Mudah-mudahan kita bisa sama-sama. Ya, insya Allah nanti akan ada yang keduanya. Terima kasih sekali lagi. Selamat berbuka puasa bagi teman-teman yang menjalankannya. Saya Rahmi Awali pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.